Sulawesi Selatan bak surga dunia. Pemandangan alam dan menawan hadir di berbagai wilayahnya. Salah satunya yakni Taman Batu Kars Baloci. Halo Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs wisata yang berada di Sulawesi Selatan. Sejak 24 November 2017, tempat wisata ini ditetapkan sebagai geopark oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Tempat yang akan kita kunjungi ini itu berupa Taman Batu kayak apa? Taman Batu Kapur Kars ya, Taman Batu Kapur Kars yang terbesar kedua di dunia ya. Nah, lokasinya itu berada di Pangkep, kurang lebih 1 jaman lah kalau kita kendara mobil dari Makassar ke lokasi tersebut. Jadi kisaran 60 sampai 80 km lah jaraknya ya, tergantung macet. Katanya sih bagus, indah itu, dan sering juga muncul di feed Instagramnya orang-orang ya. Katanya bagus sih foto-fotonya itu, karena gunungnya itu batuannya itu nggak seperti gunung yang segitiga gitu. Dia seperti apa tadi kan? Dia seperti kayak menara ya gitu ya, menara yang berkelompok gitu. Jadi kayaknya seru deh, nggak kayak gunung biasa. Penasaran juga, saya penasaran juga sih gimana. Belum pernah ke sana soalnya. Jadi langsung aja ya, lihatnya gimana. Taman Kars ini berjarak sekitar kurang lebih 70 km dari kota Makassar menuju ke Taman Batu Baloci dengan estimasi perkiraan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan. Setelah kita lewati jalan perkotaan dari jalan tol terus jalan poros malam, kita sekarang masuk ke jalan pedesaan ya. Nah, desa yang kita lewati sekarang ini kiri kanannya sudah Gunung Kars ya, Gunung Kars namanya ya. Gunung Kars keren ya, di tengah-tengah gunung ya terletak, jadi kanan kirinya gunung. 6 kilo lagi kita akan sampai ke lokasi. Dingin di sini, cuacanya tidak dibilang dingin, tidak dibilang panas juga ya, jadi ragu-ragu. Apa sih ragu-ragu? Nah, sekarang kita sudah di lokasi Taman Batu Baloci, di mana di sekitar kita ini sudah nampak pegunungan Kars. Ini jalan menuju ke lokasinya itu kita harus lewat pematang sawah. Jadi kalau kesini saran saya sih pakai sepatu, jangan sepatu keren ya kayak pakai sepatu yang biasa aja, yang anti slip kalau boleh. Karena kita akan lewat pematang sawah kayak gini, terus sampai di belakang hutan itulah ya tepatnya, di belakang hutan itu. Batu-batunya nih, kita bakalan lewat batu-batu kayak gini di pematang sawah ini. Kita bakalan lewatin ya panjang pematang sawah ke sana sampai di lokasinya. Nah, Taman Batu Kars. Simpan kendaraan Anda di tempat yang aman atau di bawah kolong rumah-rumah kalau kita berkendara menggunakan sepeda motor. Lalu berjalan kaki melewati pematang sawah yang akan disuguhi dengan indahnya hamparan padi yang hijau. Di kanan kiri kita itu sawah, dan beruntungnya kita kali ini kita dapat mas hijaunya ya, jadi sawahnya seger banget kelihatannya. Kiri kanan kita sawah loh. Kalau kita capek ya, depan situ ada sungai tuh, bisa ngadem nih, ngadem. Tuh teman saya di sana tuh bisa ngadem di sungai situ, enak loh. Sungainya lihat bening ya, cuman dasarnya ya lumpur ya, kayak lumpur. Airnya bening. Terus jembatannya ini tuh kalau kita lewat mesti hati-hati ya. Kayaknya bebannya ini 200 kilo udah patah ini. Untung saya masih ringan ya. Jadi yang sini tuh lumayan capek juga ya.
Tadi kita jalan dari mobil sampai sini tuh jauh banget, sekitar 100 meter lah yang kurang lebih. Capek tapi. Nih, selamat datang. Udah dekat nih, tandanya udah dekat. Sekitar 5 menit melewati pematang sawah, akan terlihat Taman Batu Kars Baloci Pangkep. Nah, setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam ya dari kota Makassar, terus kita ke Maros, kemudian masuk ke Pangkep, dan akhirnya kita tiba di di kecamatan Baloci. Sekarang di depan kita ini sudah terlihat Taman Batu Baloci. Tempat ini bisa memanjakan mata pengunjungnya dan paling cocok untuk berfoto selfie atau wifi. Seperti namanya, spot selfie ini menawarkan pemandangan hamparan batu kars berwarna abu-abu kehitaman dipadu dengan rumputan hijau yang seakan memagari kumpulan batu kars ini. Ini untuk lokasi sesi foto prewedding, bagus kayaknya ya. Buat milenial cocok banget di sini ya, Instagramable ya. Suka traveling. Tinggal dimainin aja tuh colornya di Lightroom. Bagus, hasilnya dapat. Kalau kurang puas kita lihat dari bagian bawah, manjat-manjat bisa kok. Soalnya gunungnya nggak tinggi banget, bisa dipanjat-panjat. Jika ingin hasil foto maksimal, pengunjung bisa membawa kamera jenis action cam dengan lensa fisheye atau membawa drone. Pasalnya, pemandangan dari atas jauh lebih indah. Selain tempat berfoto, tempat ini juga cocok untuk menginap menggunakan tenda atau dikenal dengan istilah camping. Ada beberapa tanah landai di bagian tengah kumpulan batu kars tersebut yang dapat dijadikan sebagai spot untuk camping. Jangan lupa membawa perlengkapan makan, minum, dan usahakan memakai celana bahan karet dan baju kaos. Oh iya, sepatu atau sandal gunung sangat direkomendasikan jika Anda berkunjung di tempat ini. Vlog Mata Buku, Bea Cukai Makassar, mantap tawa.